Allah itu kalau ada maunya pasrahin, tidak pasrahin. Saya juga bingung tadi. Karena waktu saya keluar dari rumah, diusir oleh mertua waktu itu, waktu saya bilang, paling-paling dia jadi gelandangan kalau nggak kembali ke gereja. Mana mungkin bisa menyebalkan anaknya. Tapi alhamdulillah, Allah luar biasa. Dan pacar saya yang Esau itu sholatnya rajin. Ini yang jadi menggelitik saya. Kenapa begitu mudah mempengaruhi orang Islam? Bahkan tahun 85 saya memurtakan ketua pengajian, nggak main-main loh ketua pengajian. Dan dia aktivis mahasiswa Islam. Tadi pakai cerdik seperti ulat, tulus seperti merpati. Saiki ora ya, saiki bisa bawa pedang turun karena dia itu ngambil madu di Pondadak di bawah pondok saya itu. Kamu apa saya yang mati itu? Melayu kalau beruang. Alhamdulillah paginya Allah itu kirimkan Pak Lurah yang utus saya di kebun itu datang. Dia bilang, Dek, kamu bisa baca? Bisa Pak Lurah. Kamu bisa tulis? Bisa Pak Lurah. Kamu sekolah? Iya Pak. Karena nggak tahu kalau saya itu sarjana. Kenapa Pak Lurah? Sekarang pulang ke kampung. Ada apa? Saya ada masalah. Setelah saya lihat, dia sebagai lurah tidak lulus SD. Suruh nyusun APBKD, anggaran pendapatan keuangan dan belanja desa. Nah, antara pemasukan dan pengeluaran tidak oke. Sehingga dia kalau tidak dibenahi, dia masuk penjara. Setelah itu, sebenarnya ini caranya gimana Pak Lurah? Ini harus dibeli semuanya. Oh, kalau begitu kita fotokopi Pak Lurah. Fotokopi jauh kan? 6 jam perjalanan pakai motor. Pulangnya ditabrak babi. Bukan biasa. Setelah difotokopi, kemudian tak busai itu tulisan-tulisan itu. Tak benar, semua saya selesaikan dalam jangka 1 minggu karena itu 12 apa namanya 12 sampai malam. Ya sampai malam nggak apa-apa. Setelah selesai, saya sampaikan Pak Lurah ini sudah selesai. Kita bawa ke camat. Nah, dilihat oleh Pak Camat, ini pintar kamu Pak Lurah. Siapa yang kerjakan? Adik aku baru pulang dari Jawa. Perasaan Pak Lurah, ini gak punya adik laki-laki. Tiba-tiba pulang dari Jawa. Saya bisa ketemu adiknya enggak? Gak perlu lah, sama aku ya. Setelah saya ditemukan dengan Pak Camat, jawabannya di Mas. Saya Jogja Pak. Jogjanya mana Sleman? Aku mau bantu. Ya karena Pak Camat tahu bahwa saya orang Jawa. Kemudian Pak Camat bilang besok kita sama-sama menghadap Bupati karena kasus ini sudah naik ke badan pengawas daerah. Kita harus ke sana. Nah, setelah saya suruh Bupati, ternyata Bupati itu mantan ajudan bapak saya. Allah itu luar biasa menurut saya. Setelah ketemu, Dek, kenapa kamu sampai di sini? Ikut Pak Lurah. Kamu makan sekali dulu. Kamu masih nakal nggak? Enggak. Lalu jadi anak manis. Cinta-cinta, udah kamu ikut saya aja. Gak usah ikut Pak Lurah. Pak Lurah bilang nggak bisa. Aku yang kamu kan. Udahlah saya ke desa. Dia kalau Pak Lurah jadi sate. Sate. Nanti lalu tahun 97 Golkar kalah di kecamatan saya tinggal itu. Karena Golkar kalah, camatnya dipecat sama Pak Bupati. Nah saya oleh Pak Bupati diajak oleh Pak Gubernur Pak Hasan Basri waktu itu. Ternyata Gubernur itu satu angkatan dan kakak yang pertama. Dia bilang ya sudah deh kalau gitu kamu aja ganti posisi camat yang punya. Nah akhirnya jadi PLT sama 4 tahun di Jawa di Palembang. Nah kenapa saya pulang ke Jawa ceritanya? Anak dan istri saya waktu terakhir itu ke 98, 99 saya pulang ke Jawa.
Saya tanya pada istri saya, kalau nggak mau ikut Islam, maka anak-anak bisa ke Sumatera. Saya bilang, saya bangga sekali. Saya udah capek sekali. Istri saya bilang, sama itu apa sih? Saya masih bangga jadi anaknya Yesus. Waduh, kasih. Ya Islam itu anak saya, tata jawab saya. Akan saya bahas semuanya. Karena anak saya cewek. Mikir deh, saya kasih waktu semua. Setelah minggu, akhirnya dia masuk. Maulah saya. Saya kembali ke Sumatera, menyelesaikan tugas-tugas saya. Nah, saya bilang sama Pak Gubernur waktu itu, Bang, saya minta izin belajar, tugas belajar. Enggak apa-apa, silakan. Direkomendasi. Nah, daerah krisis keuangan. Akhirnya dari tugas belajar jadi izin belajar. Nah, aku bilang dibiayai. Gimana? Nah, akhirnya saya pulang ke Jogja. Nggak dibiayai. Suruh balik ke Palembang lagi, istri saya nggak mau. Nggak mau saya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan keluar dari Jogja. Ini yang repot. Padahal anak-anak saya masih kecil, butuh biaya pendidikan dan sebagainya. Tapi ibu bapak yang dirahmati Allah, atas kuasa Allah, Allah itu menolong saya mengganti harta yang saya tinggalkan itu dengan cara Allah. Kedua anak saya dokter spesialis, tanpa satu sen pun saya keluar. Hanya cukup untuk biaya hidup dia di kos. Yang terakhir ini kemarin sarjana teknik pedagogisi juga kami tidak keluar dana. Allah itu kalau ada maunya pasrahin, tidak pasrahin. Saya juga bingung tadinya. Karena waktu saya keluar dari rumah, diusir oleh mertua waktu itu, mertua saya bilang, paling-paling dia jadi gelandangan kalau nggak kembali ke gereja. Mana mungkin bisa menyekolahkan anaknya. Tapi alhamdulillah, Allah luar biasa. Waktu anak saya pertama nikah, karena memang waktu itu agak baik lah di kampus, di biaya kampus. Saya undang mertua. Nggak ada yang hadir cuma adik bungsu. Itu pun datang terus pergi. Tapi artinya ibu bapak yang dirahmati Allah, saya semenjak begitu masuk Islam tidak pernah belajar Islam. Setelah 3-6 tahun baru saya belajar Islam. Setelah itu juga saya mulai apa yang menjadi kehendak Allah itu yang saya jalankan. Kenapa saya tergerak dengan namanya dakwah? Banyak muslim, tokoh di situ, mayoritas tidak pernah tergerak dengan tetangganya sendiri. Di Kulon Progo yang sekarang kami buka pesantren Mas Rahmat ini sebagai penanggung jawabnya, banyak sekali yang namanya hamilisasi masih terjadi di sana. Lingkungan yang udah. Akhirnya kami terjun ke situ. Sehari makan 2.000 kong. Banyak orang kaya muslim di situ tidak mau peduli. Akhirnya mereka minta sumbangan ke gereja. Ini yang terjadi. Kenapa kami mau gerak? Arimatea memang fokusnya di hal-hal seperti itu. Kebetulan saya di Arimatea sebagai wakil ketua umum dan salah satu pendiri tahun 2003 dulu. Sempat vakum karena memang ya ulah manusia. Ulah manusia itu aja. Tapi sekarang alhamdulillah bicara lagi dengan partner yang baru, Prof. Suryadi, saya minta untuk jadi ketua. Dia bilang, nah, Mas Rahil mau jadi wakilnya, aku bilang jadi ketua. Orang aku kan, aku orang yang tinggi. Akhirnya alhamdulillah sekarang Arimatea sudah mempunyai gerakan di dalam dan luar daerah, termasuk sampai ke Papua. Kami ada kader-kader yang ke sana, yang kebanyakan memang mantan kafir. Mantan kafir. Saya dulu mengkafirkan orang itu tidak sulit. Sebenarnya orang Islam itu dikafirkan tidak sulit. Serius. Saya di Gunung Kidul itu satu kampung 300 orang baptisan massal. Di Wonogiri satu kampung baptisan massal 150 orang. Tidak sulit. Saya ajak dulu.
biasanya doanya bagaimana? Ya kalau sholat saat ini doa kali belum jadi kan juga nopo aku lo pengen ayam, aku lo pengen wedus, pengen nopo doa mau seminggu kalau tanya lagi doa jenengan kali Gusti Allah dipari bener dari Gusti Allah nopo bener Gusti Allah jenengan gue parais itu mana gue mau sampun oleh wedus si dereng nah Gusti Allah kan diam doa kali lo masih seminggu lah wedus sebutan oke lah jatuh kok hampir sore matang berikut dulu sore dulu sholat dulu lo telepon kalau konco-konco Pak Wedus kirim sering berapa Pak 2 ekor gak apa-apa oke kirim Wedus begitu kan terakhir kita Pak Ibu dan sampai orang Wedus Wedus itu kan saya bukan apa Pak Wedus ini kan nanti bayar ternyata Gusti Allah boleh masyarakat dan HP tenang gampang kok domen apa besok bisa di sarane jenengan lendungan itu dan tidak pergi terus gak bisa orang hapus sih ya nyatakan lewat di sana seperti itu dari tahun 87 sampai tahun 93 aktif saya di gereja itu sekitar 1.500 orang bisa baptiskan. Dan sekarang orang-orang itu baik sama saya, baik si kafir di JAP karo aku, saya harus balik Islam dia masih baik sama saya dianggap orang baik, padahal jadi utuh gitu. Bahkan saya pulang ke Purworejo, tokoh-tokoh politik Purworejo mengatakan ini ganti bahannya apa ini, bocah ini, dikira saya orang baik, padahal si bahasa saya baik itu. Jadi ibu bapak yang dirahmati kita mesti perampokan. Intinya itu saja terhadap muslim itu sendiri. Ada orang baru yang belum dikenal, kadang kita iba dari dalam obong gitu kita kasih, tapi dari tetangga sendiri yang sehari 2 hari kita tiap hari kita ketemu, mungkin di masjid di musola kita lupa akan saudara kita. Makanya kami tergerak dan alhamdulillah atas rahmat Allah bersama teman-teman Alimata Jogja kami punya 2 pesantren semuanya di rawan pemurtadan. Satu di Gunung Kidul namanya Bukit Hidayah, yang satu di Kulon Progo namanya beliau pernah berhasil mengkristenkan 1 dusun dan alhamdulillah ketika kemudian beliau tersentuh dengan Islam, maka 1 dusun itu kembali diislamkan bahkan diikuti oleh beberapa pendeta. Jadi saya kira ini luar biasa gitu ya. Dan ketika masuk Islam pun ternyata sangat heroik. Jadi beliau saat itu berdebat dan waktu debatnya ini ternyata cukup tahan juga 3 bulan gitu ya. Jadi beliau berdebat dengan salah satu tokoh yang menjadi inisiator dari Korps dakwah pedesaan di Yogyakarta. Jadi Bapak Muhsin Jalil, Bapak Jalal Muhsin. Jadi konon selama perdebatan 3 bulan itu beliau tidak kalah. Tetapi karena menghormati beliau, akhirnya beliau masih masuk Islam gitu. Karena Pak Muhsin sudah tua gitu, sudah sepuh maka. Kemudian hari ini kita juga menghadirkan tokoh yang lain. Jadi kalau tokoh yang kedua ini saya tidak berani memperkenalkan karena saya terlalu kenal dengan beliau. Jadi beliau masuk Islam, jadi Ibu Dewi Purnamawati masuk Islam Februari tahun 1999. Kemudian saya mulai berkenalan dengan beliau saat semester 4. Jadi semester 4 di S1 semester 4. Jadi pertama kali kita bertemu di Masjid Abdul Salam dan saat itu menginisiasi berdirinya Arimatia Solo. Kemudian setelah itu kita juga cukup banyak ya terlibat dalam gerakan anti pemurtadan di lapangan. Dan risiko yang kita hadapi cukup besar saat itu. Ya salah satunya berurusan dengan polisi dan seterusnya itu sudah biasa Ibu Dewi. Saya kira saya tidak perlu terlalu panjang memperkenalkan beliau berdua. Jadi barangkali panjenengan nanti akan mengenal beliau lebih jauh dan pengenalan kita akan lebih terpercaya ketika beliau sendiri nanti yang akan berbicara. Jadi dalam kesempatan kali ini, jadi pertama kesempatan akan saya serahkan kepada Ustadz Ragil Wibowo
Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Panitia yang dirahmati Allah, terlebih pada dokter Pratiknya, ternyata sahabat anak saya. Sahabat baru. Anak saya itu yang ngomong saya. Ya, saya ngomong saya karena ibunya suka jalan-jalan, nggak kopeng itu, akhirnya dia dengarnya dari saya. Sampai dia nikah dan jadi wali ke Punjab saya. Sekarang nikahnya di India. Cerai pun kemarin saya. Ya, karena memang dia nggak dekat dengan orang tuanya. Alhamdulillah dia sudah gabung di sini. Saya bangga sekali karena selama ini tidak pernah peduli dengan dirinya sendiri, apalagi agamanya. Bapak Ibu yang ada rumah Allah, perkenalkan, nama saya tadi disampaikan oleh moderator. Saya putra kelima dari 5 bersaudara dari bapak saya pendeta, ketua PGW Jawa Barat, Kristen Gereja Wilayah Jawa Barat. Kemudian rektor, sempat jadi rektor di Satewacana di bawah tahun 70-an. Kemudian rektor Maranatha Bandung, bapak saya juga dosen terbang di Big University Amerika Serikat. Nah, karena saya adalah anak yang kelima dari 5 bersaudara, kakak-kakak saya pertama itu diminta untuk sekolah pendeta. Yang pertama lulus SMA masuk ambil, yang kedua lulus SMA masuk dokteran, yang ketiga masuk hukum, keempat kedokteran lagi. Nah udah tinggal saya. Ibu bilang, "Le, kamu teruskan perjuangan di bapak itu." Karena secinta yang saya pada ibu saya, nggak pernah nolak. Wajib sedih. Tapi karena keraguan saya akan kemampuan saya untuk menjalankan dakwah itu, sehingga saya kuliahnya double. Fakultas Teologi Maranatha Bandung dan Fakultas Kedokteran Unsri Palembang. Saya beragukan diri saya sendiri. Iya, kira-kira saya tuh orangnya jutek. Kalau bapak saya kan ketemu orang manis gitu, senyum gitu. Ya bapak kan orang Jawa ya. Kakek saya itu kepala daerah Purworejo. Nah ibu saya dari Mangkunegaran Solo. Jadi ya orang-orang kalau orang kamu mengatakan pria gitu. Nah kan saya kan bukan. Dan saya dididik itu di Bandung, tidak di Jawa Tengah. Sehingga ya alhamdulillah begitu selesai S1 teologi, kedokteran juga selesai, karena waktu itu pas saya kuliah di Unsri, pangdamnya itu Pak Tri Sutrisno, paling mahasiswa dari Jawa yang ada di sana Pak Tri, sehingga goblok pinter lulus sampai, karena rekomendasinya Pak Tri waktu itu ke Pak Gajah Kata sebagai rektor. Aku termasuk lulus. Karena lulusnya tidak jelas, sehingga tidak kepakai ijazahnya waktu itu. Dan teruskan S2, kemudian juga di Asia Pasifik, kemudian Asia Pasifik masuk S3 ini. Asia Pasifik man. Ya. Asia Pasifik man. Kota mana? S2 nya. Saya di STT. Oh Asia. Sekolah Tinggi Teologi Asia Pasifik, Bandung. Bandung. Oh. Nah kemudian setelah S3 ini saya harus melalui riset. Nah risetnya saya di Indonesia, tidak di Jerman, karena saya ngambil prodi filsafat teologi Protestan. Nah, saya ngambil di Indonesia karena Indonesia banyak obyeknya daripada di sana dan biayanya mahal. Karena ngambil S3 inilah saya ketemu Pak Jalan Musid tadi. Selesai
tapi tidak boleh ijazah diambil karena saya anggap saya sebagai pengkhianat. Dan selama kuliah saya memang dibiayai oleh gereja. Kalau apa ilmunya harus dibeli, ijazah penting bagi saya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kelihatan sudah tegang sekali. Ayo kita berdiri bersama. Ini karena menarik. Berdiri, angkat tangan, ya, balik kanan, balik kanan. Nah, kemudian tangannya letakkan di bahu depan. Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Berbahagia sekali saya pada sore hari ini, ya, di penghujung akhir acara ini saya diberikan kesempatan. Kalau tadi dari kemarin acara yang pertama itu yang menyampaikan yang muslim, yang ilmunya sudah luar biasa. Yang sekarang ini ya mantan kafir yang menyampaikan. Dan ilmu saya masih sangat sedikit, ya. Saya masih perlu banyak belajar. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai sekarang orang tua saya masih aktif menginjili di Pulau Lombok. Ibu saya salah satu ketua sampai beberapa tahun yang lalu salah satu ketua pendirian gereja di Pulau Lombok. Dan saat ini aktif penginjilan khususnya di Lombok Utara. Ada sesuatu yang membuat saya menangis ketika bencana gempa di Lombok. Hari kedua bencana saya buka Facebook adik saya melihat ibu saya dan adik saya sudah di tempat bencana. Kebetulan beberapa hari kemudian saya dapat undangan KNAP di Jakarta. Saya ketemu Bupati Lombok Utara. Saya bilang, Pak Bupati, tolong fasilitasi saya ke Lombok. Saya nggak punya uang mau ke Lombok. Kenapa? Ini loh, ibu saya dengan adik-adik saya sudah menginjili. Izinkan saya ke Lombok untuk membentengi. Ya. Beliau bilang, iya, nanti saya fasilitasi. Tapi sampai hari ini, kalau saya masuk Islam karena orang Islam, saya balik kanan, maju jalan, pindah balik Kristen lagi. Kenapa? Saya banyak dikecewakan orang Islam. Tahun 2002 usaha saya bangkrut ditipu orang Islam. Sampai saya mau berhaji nggak jadi. Sampai detik ini saya belum berhaji. 3 orang menjanjikan saya berhaji, batal semua. Ya. Tapi janji tinggal janji. Waktu mendengar saya ceramah, wah semangat, Bu Dewi kami hajikan. Urus paspor, kami berangkatkan. Haji plus. Saya ngurus betul, saya tanya, saya berangkat pakai biru mana? Sebentar ya, lihat ini dulu, coachnya dulu. Tapi saya nggak kecewa karena itu bukan rezeki saya. Dan alhamdulillah saya masuk Islam bukan karena orang Islam. Adik saya sampai detik ini masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Dan targetnya anak-anak muda Islam. Adik saya yang satu tadinya menginjili di Madura, di Bangkalan Madura. Obsesinya tidak akan meninggalkan Madura kalau belum bisa memurtadkan. Tapi beberapa tahun yang lalu pulang ke Solo, ngajar di Solo, di TK, dan targetnya anak-anak kecil. Saya sendiri sebelum masuk Islam, saya aktivis gereja. Umur 7 tahun, 8 tahun saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Siapa yang memberi motivasi? Ibu saya. Maka ya, untuk aktivis-aktivis dakwah, garap ibu-ibu. Karena apa? Seorang ibu itu bisa membawa anaknya ke surga, tapi bisa juga ya membawa anaknya ke neraka. Saya dari kecil, ya, ibu saya bilang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Kalau hari Minggu, ibu saya bilang, ibu ke gereja, kamu sekolah Minggu. Ajak teman-temanmu yang Islam pergi sekolah Minggu. Umur 7 tahun 8 tahun.
Dari kecil diajari lagu, jadilah kau pengail orang kalau turutku. Kalau mau ikut Yesus harus bisa mengail orang. Bayangkan lagu itu diajarkan pada saya umur 7 tahun, sekarang umur saya 60 tahun saya masih ingat. Kenapa? Karena dengan lagu itu bisa masuk ke dalam hati. Maka kami KNAP Solo Raya, ya, kami juga ikut membina di daerah Hilarem itu, ya. Kami ngajari ibu-ibu nyanyi biar itu mendarah daging. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau tidak Islam bukan agamaku. Saya cantik sendiri di kelas saya. Sekolah saya STM. Agama saya sebelum Islam Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik. Jadi Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Saya di SLTA saya cantik sendiri di kelas karena sekolah saya STM, jurusan saya listrik. Nah, ini bedanya di Islam dengan di Kristen. Di Kristen ketika bergaul itu pakai misi. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Padahal setelah saya belajar kristologi, ternyata itu ayat palsu bikinan para pendeta. Makanya kenapa orang Kristen itu benci sekali terhadap Islam dan terhadap ajaran Islam dan orang Islam, karena hanya Islam yang bisa membongkar kesesatan mereka. Mereka menulis dengan tangannya sendiri dan ini dikatakan dari Allah untuk mendapatkan keuntungan. Matius 28 ayat 19 itu tidak ada di Alkitab sebelum abad keempat. Nah, dan itu ayat dagangan para pendeta itu. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Untuk menjadikan semua bangsa murid, nah ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Apa yang terjadi pemurtatan di daerah? Nyokei beras, tulus kan? Kei supermi, tulus kan? Digadui hewan, tulus kan? Nah ini wong Jawa yang dibangku mati pakai wong. Bayarannya itu apa? Akidahnya. Gak ada tuh konsep tuh kasih itu bohong di dalam Kristen. Ya. Kasih itu lemah lembut panjang sabar, kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, coba tampar teman. Ya. Seperti itu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini misi di dalam Kristen. Nah, dan ini mendarah daging karena ini ayat jualan para pendeta. Maka ketika mereka bergaul, mereka kerja pun pakai misi bahwa mereka kerja itu kendaraan untuk penginjilan. Lah ala edene amar ma'ruf nahi mungkar, prakteknya amar ma'ruf nahi mungkar. Sholat terus, korupsi jalan. Ini yang terjadi, ya. Dan anak-anak muda kita bergaul tanpa misi, maka terjadi hamilisasi dan hamilisaya. Ya, yang laki-laki Kristen mengadakan hamilisasi, yang perempuan Kristen hamilisaya. Kasus ini terjadi di Sugio Pranoto. Hanya kan tidak pernah terekspos kasus-kasus seperti ini. Dan korban-korban itu tidak pernah mau mengaku, tidak pernah mau lapor, malu. Yang penting dinikahi.
Nah, saya ketika SLTA saya bergaul itu pakai misi. Nah, dilalah di dalam Kristen, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani, dimanapun merajani, bangsa yang terpilih. Nah, karena merajani, berarti saya harus jadi pemimpin. Untuk jadi pemimpin punya modal, dan modal aku kudu pinter. Saya di dalam sekolah itu dapat beasiswa. Saya dapat super semar 12.500, SPP saya 500.000, masih 12.000. Saya dapat beasiswa bakat dan prestasi karena saya dulu pesilat nasional. Nah, makanya saya yang di tangan itu rawat dikaret pilih tangan kiri atau tangan kanan. Saya pesilat nasional, saya pemain hanggar, saya pernah jadi the best actress, ya. Saya dapat beasiswa lagi 15.000, jadi saya punya uang 27.000, ya. Itu saya gunakan untuk apa? Di dalam Kristen ada, hendaklah ya menggunakan senjata selengkap senjata Allah. Dikasih senjata apa tadi? Beasiswa. Tak ngomong dalam mempengaruhi teman saya Esa menjelang sholat asar, karena saya sekolah sampai sore. Teman-teman saya Esa menjelang sholat asar saya traktir, akhirnya nggak pada sholat. Padahal saya besar di Pulau Lombok, ya. Usia menikah ibu saya bilang nikah, usia pemuda, ibu saya bilang silahkan kamu pacaran. Kalau saya pacaran sama orang Kristen diputus sama ibu saya. Kalau pacaran dengan Islam, wong Islam. Saya punya pacar Islam, saya punya pacar Hindu. Padahal saya nggak cantik tuh, saya tomboy. Ya. Dan pacar saya yang Islam itu sholatnya rajin. Ini yang menggelitik saya. Kenapa begitu mudah mempengaruhi orang Islam? Bahkan tahun 85 saya memurtadkan ketua pengajian, nggak main-main loh ketua pengajian. Dan dia aktivis mahasiswa Islam. Tadi pakai cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini, ya. Jadi ini kegiatan saya dulu. Lalu kenapa saya masuk Islam? Karena saya mencari sebuah kebenaran. Kelas 2 SMP, setiap tahun saya dikirim orang tua saya mendalami Alkitab. Pendalamannya cuma 2 minggu, pengarang. Ya. Di Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Di situ mulai timbul kegalauan saya. Ya. Pendeta bilang untuk menginjili. Saya tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta ayatnya mana? Menyuruh orang Kristen itu, menyuruh orang jadi Kristen itu ayatnya mana? Gak ada ayatnya. Maka kalau kemarin Pak Lasiman ngendiko tanggal 8 Januari tahun 2008 kami dialog sama 20 pastor dari Amerika, dari Diakaya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Itu belum sampai Ustaz Lasiman yang bicara, baru saya 45 menit selesai. Kenapa? Kamu orang Katolik Protestan buka Alkitabmu, saya buka Al-Quran saya. Tunjukkan ayat perintah beragama Kristen atau Katolik. Gak bisa. Akhirnya nantang dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Alasannya kami capek dan ngantuk mau tidur. Saya ditantang sama pendeta Gereja Advent di Solo. Saya ditelepon, ini Dewi Purnamawati. Iya, Al-Quran itu salah karena mengutip Alkitab saya. Saya bilang gak usah lewat telepon, ayo ketemu. Mari kita uji agamanya siapa yang benar. Silahkan umumkan nasional, kamu datang dengan seluruh pendetamu dan jemaatmu. Saya kalau boleh, saya datang dengan tim. Kalau nggak boleh, saya akan datang sendiri. Sampai suami saya ketika itu bilang, "Ma, hati-hati loh, pokoknya didongake mereka loh."
Mereka minta sama Roh Kudus gitu. Suami saya bilang hati-hati. Ya. Waktu itu saya sudah mau nyari, monggo aku karo Mas Arif, karo Mas Susianto, saya bilang sama suami saya gitu. Kemudian saya bilang, oke, waktu itu menjelang Natal. Oke, tentukan tanggal waktu saya ngikut. Dia bilang, tunggu kami habis Natal. Oke, nomornya saya minta semua, alamatnya saya minta. Selesai Natalan, saya bilang begini, sebelum kita dialog, panggil, ya, kita bikin perjanjian MOU di atas kertas. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan perintah beragama Kristen, maka kamu dan seluruh pendeta dan jemaatmu harus masuk Islam. Ini yang sering kita dialog tanpa akhir. Kita tidak mengunci dialog tadi. Dikunci kalau dialog. Ya, saya bilang kalau kamu tidak bisa menunjukkan perintah beragama Kristen, maka kamu dan seluruh pendeta dan jemaatmu harus masuk Islam. Dia bilang, oke, baik, ya wes. Suami saya persiapan masalah saya pilih orang rampung. Ternyata pas sampai Januari saya hubungi, saya datangi ke tempat itu, tidak ada pendetanya, ngacir. Saya sudah beberapa kali, ya. Di Salatiga juga saya ditantang sama pendeta juga seperti itu. Nah, maka apa? Walaupun sedikit kita harus punya bekal kristologi, walaupun sedikit, gak usah banyak-banyak ya. Gitu. Seperti tadi, apa yang membuat saya masuk Islam? Karena apa? Saya mencari dari kelas 2 SMP itu, mana ayatnya Tuhan menyuruh Kristen. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu nggak ada. 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Lah kok saya ke gereja Minggu? Apa bisa masuk surga? Dengan pikiran anak kelas 2 SMP, kalau saya disuruh berdoa di gereja, mari jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai, aku gitu mau jalur bapaknya poro anaknya. Bingung. Dan masih banyak lagi yang membingungkan di dalam Alkitab. Jadi saya mencari. Hanya apa? Saya tidak pernah ada yang mendakwai. Ini kelemahan. Saya hidup di lingkungan Islam, teman saya Islam. Wong saya SMP itu, saya STM kelas 1, pacar saya itu sudah kuliah dan aktivis mahasiswa Islam. Gak berani kok. Saya ajak ngomong tentang agama, udah mesti kamu menang tahu kamu, dia bilang seperti itu. Nah ini, ya. Jadi saya mencari. Dan di dalam pencarian saya tadi, ya, tidak ada yang mendakwai saya. Saya tanya sama pendeta ketika itu tahun 90-an, adik saya S2 ya, di Institut Teologi Tiranus di Bandung. Saya hampir setiap pekan ke Bandung untuk diskusi sama dosennya pendeta. Sampai saya ditawarkan S2 teologi, padahal saya basic saya listrik gitu. Saya bilang, saya butuh ayat perintah beragama Kristen. Nggak bisa menunjuk. Saya tidak hanya sekedar mencari pada guru agama, sampai dosennya pendeta. Nah, sampai pada akhirnya di puncak keputusasaan saya, karena saya sudah tidak pernah ke gereja, ya, Kristen enggak, Katolik enggak, Hindu enggak. Di puncak keputusasaan saya sakit. Saya mikir kalau saya nanti mati, jiwa saya kemana? Nah, pada saat itu saya ke toko buku Kristen di Solo, itu ada toko buku Kristen, ya, di belakang Bank Niaga itu. Saya ke toko buku Kristen itu, anehnya justru di toko buku Kristen itu saya ketemu buku Islam, judulnya Akhlak Islam. Buku itu saya beli, harganya 7.500. Saya beli tanggal 11 Desember tahun 98. Kalau selama dari kecil sampai saya
besar itu, doktrin yang diberikan itu Islam kelak. Udah. Ya. Islam itu jelek. Ternyata setelah saya membaca buku akhlak Islam tadi, Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Setelah saya diskusi dengan seorang ustadzah, ya, saya minta ditunjukkan ayat perintah beragama Islam dan saya ditunjuk, ya, saya nyerah. Kemudian saya syahadat masuk Islam. Nah, saya cantik sendiri di kelas saya. Sekolah saya STM. Agama saya sebelum Islam Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik. Jadi Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Saya di SLTA saya cantik sendiri di kelas karena sekolah saya STM, jurusan saya listrik. Nah, ini bedanya di Islam dengan di Kristen. Di Kristen ketika bergaul itu pakai misi. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Padahal setelah saya belajar kristologi, ternyata itu ayat palsu bikinan para pendeta. Makanya kenapa orang Kristen itu benci sekali terhadap Islam dan terhadap ajaran Islam dan orang Islam, karena hanya Islam yang bisa membongkar kesesatan mereka. Mereka menulis dengan tangannya sendiri dan ini dikatakan dari Allah untuk mendapatkan keuntungan. Matius 28 ayat 19 itu tidak ada di Alkitab sebelum abad keempat. Nah, dan itu ayat dagangan para pendeta kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Untuk menjadikan semua bangsa murid, nah ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Apa yang terjadi pemurtatan di daerah? Nyokei beras, tulus kan? Kei supermi, tulus kan? Tiga duit hewan, tulus kan? Nah ini wong Jawa yang dibangku mati pakai wong. Bayangannya itu apa? Akidahnya. Nggak ada tuh konsep tuh kasih itu bohong di dalam Kristen. Ya. Kasih itu lemah lembut, panjang sabar. Kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, coba tampar teman. Ya. Seperti itu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini misi di dalam Kristen. Nah, dan ini mendarah daging karena ini ayat jualan para pendeta. Maka ketika mereka bergaul, mereka kerja pun pakai misi bahwa mereka kerja itu kendaraan untuk penginjilan. Lah ala edene amar ma'ruf nahi mungkar, prakteknya amar ma'ruf nyambi mungkar. Sholat terus, korupsi jalan. Ini yang terjadi, ya. Dan anak-anak muda kita bergaul tanpa misi, maka terjadi hamilisasi dan hamilisaya. Ya, yang laki-laki Kristen mengadakan hamilisasi, yang perempuan Kristen hamilisaya. Kasus ini terjadi di Sugio Pranoto. Ya, hanya kan tidak pernah terekspos kasus-kasus seperti ini. Ya. Dan korban-korban itu tidak pernah mau mengaku, tidak pernah mau lapor, malu. Yang penting dinikahi. Nah, saya ketika SLTA saya bergaul itu pakai misi. Nah, dilalah di dalam Kristen, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu ada
adalah imamat yang rajani, dimanapun merajai, bangsa yang terpilih. Nah, karena merajai, berarti saya harus jadi pemimpin. Untuk jadi pemimpin punya modal, dan dari modal aku kudu pinter. Saya di Lala sekolah itu dapat beasiswa. Saya dapat super semar 12.500, SPP saya 500.000, masih 12.000. Saya dapat beasiswa bakat dan prestasi karena saya dulu pesilat nasional. Ya, makanya saya yang di tangan itu rawat dikarek pilih tangan kiri atau tangan kanan. Saya pesilat nasional, saya pemain hanggar, saya pernah jadi the best actress. Ya, saya dapat beasiswa lagi 15.000. Jadi saya punya uang 27.000. Ya, itu saya gunakan untuk apa? Di dalam Kristen ada, hendaklah ya menggunakan senjata selengkap senjata Allah. Dikasih senjata apa tadi? Beasiswa. Tak ngomong dan mempengaruhi teman saya Esa menjelang sholat asar, karena saya sekolah sampai sore. Teman-teman saya Esa menjelang sholat asar saya traktir. Akhirnya nggak pada sholat. Padahal saya besar di Pulau Lombok. Ya. Usia menikah, ibu saya bilang nikah. Usia pemuda, ibu saya bilang silahkan kamu pacaran. Kalau saya pacaran sama orang Kristen diputus sama ibu saya. Kalau pacaran dengan Islam, wong Islam. Saya punya pacar Islam, saya punya pacar Hindu. Padahal saya nggak cantik tuh. Saya tomboy. Ya. Dan pacar saya yang Islam itu sholatnya rajin. Ini yang menggelitik saya. Kenapa begitu mudah mempengaruhi orang Islam? Bahkan tahun 85 saya memurtadkan ketua pengajian, nggak main-main loh ketua pengajian. Dan dia aktivis mahasiswa Islam. Tadi pakai cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini, ya. Jadi ini kegiatan saya dulu. Lalu kenapa saya masuk Islam? Karena saya mencari sebuah kebenaran. Kelas 2 SMP, setiap tahun saya dikirim orang tua saya mendalami Alkitab. Pendalamannya cuma 2 minggu, tenangan. Ya. Di Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Di situ mulai timbul kegalauan saya. Ya. Pendeta bilang untuk menginjili. Saya tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, ayatnya mana? Menyuruh orang Kristen itu, menyuruh orang jadi Kristen itu ayatnya mana? Gak ada ayatnya. Maka kalau kemarin Pak Lasiman ngendiko tanggal 8 Januari tahun 2008 kami dialog sama 20 pastor dari Amerika, dari Tiarkaya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Itu belum sampai Ustaz Lasiman yang bicara, baru saya 45 menit selesai. Kenapa? Kamu orang Katolik Protestan buka Alkitabmu, saya buka Al-Quran saya. Tunjukkan ayat perintah beragama Kristen atau Katolik. Nggak bisa. Akhirnya nantang dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Alasannya kami capek dan ngantuk mau tidur. Saya ditantang sama pendeta gereja Advent di Solo. Saya ditelepon, ini Dewi Purnamawati. Iya, Al-Quran itu salah karena mengutip Alkitab saya. Saya bilang nggak usah lewat telepon, ayo ketemu. Mari kita uji agamanya siapa yang benar. Silahkan umumkan nasional, kamu datang dengan seluruh pendetamu dan jemaatmu. Saya kalau boleh, saya datang dengan tim. Kalau nggak boleh, saya akan datang sendiri. Sampai suami saya ketika itu bilang, "Ma, hati-hati loh, pokoknya didongake mereka loh. Mereka minta sama Roh Kudus gitu." Suami saya bilang, hati-hati. Ya. Waktu itu saya sudah mau nyari, monggo aku karo Mas Arif, karo Mas Susianto, saya bilang sama suami saya gitu. Kemudian saya bilang, oke,
Waktu itu menjelang Natal. Oke, tentukan tanggal waktu saya ngikut. Dia bilang, tunggu kami habis Natal. Oke, nomornya saya minta semua, alamatnya saya minta. Selesai Natalan, saya bilang begini, sebelum kita dialog, panggil, ya, kita bikin perjanjian MOU di atas kertas. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan perintah beragama Kristen, maka kamu dan seluruh pendeta dan jemaatmu harus masuk Islam. Ini yang sering kita dialog tanpa akhir. Kita tidak mengunci dialog tadi. Dikunci kalau dialog. Ya, saya bilang kalau kamu tidak bisa menunjukkan perintah beragama Kristen, maka kamu dan seluruh pendeta dan jemaatmu harus masuk Islam. Dia bilang, oke, baik, ya wes. Suami saya persiapan makan, saya dewe orang rampung. Ternyata pas sampai Januari saya hubungi, saya datangi ke tempat itu, nggak ada pendetanya, ngacir. Saya udah beberapa kali, ya. Di Salatiga juga saya ditantang sama pendeta juga seperti itu. Nah, maka apa? Walaupun sedikit kita harus punya bekal kristologi, walaupun sedikit, gak usah banyak-banyak deh. Gitu. Seperti tadi, apa yang membuat saya masuk Islam? Karena apa? Saya mencari dari kelas 2 SMP itu, mana ayatnya Tuhan menyuruh Kristen. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, nggak ada. 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Lah kok saya ke gereja Minggu? Apa bisa masuk surga? Dengan pikiran anak kelas 2 SMP, kalau saya disuruh berdoa di gereja, mari jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai, aku gitu mau jalur bapaknya poro anaknya itu. Bingung. Dan masih banyak lagi yang membingungkan di dalam Alkitab. Jadi saya mencari. Hanya apa? Saya tidak pernah ada yang mendakwai. Ini kelemahan. Saya hidup di lingkungan Islam. Teman saya Islam. Wong saya SMP itu, saya STM kelas 1. Pacar saya itu sudah kuliahan dan aktivis mahasiswa Islam. Gak berani kok. Saya ajak ngomong tentang agama, udah mesti kamu menang tahu kamu, dia bilang seperti itu. Nah ini, ya. Jadi saya mencari, dan di dalam pencarian saya tadi, ya, tidak ada yang mendakwai saya. Saya tanya sama pendeta ketika itu tahun 90-an, adik saya S2, ya, di Institut Teologi Tyrannus di Bandung. Saya hampir setiap pekan ke Bandung untuk diskusi sama dosennya pendeta. Sampai saya ditawarkan S2 teologi, padahal saya basic saya listrik gitu. Saya bilang, saya butuh ayat perintah beragama Kristen. Nggak bisa menunjuk. Saya tidak hanya sekedar mencari pada guru agama, sampai dosennya pendeta. Nah, sampai pada akhirnya di puncak keputusasaan saya, karena saya sudah tidak pernah ke gereja, ya, Kristen enggak, Katolik enggak, Hindu enggak. Di puncak keputusasaan saya sakit. Saya mikir kalau saya nanti mati, jiwa saya kemana? Nah, pada saat itu saya ke toko buku Kristen di Solo, itu ada toko buku Kristen, ya, di belakang Bank Niaga itu. Saya ke toko buku Kristen itu, anehnya justru di toko buku Kristen itu saya ketemu buku Islam, judulnya Akhlak Islam. Buku itu saya beli, harganya 7.500. Saya beli tanggal 11 Desember tahun 98. Kalau selama dari kecil sampai saya besar itu, doktrin yang diberikan itu Islam kerak tak. Udah, ya, Islam itu jelek. Ternyata setelah saya membaca buku Akhlak Islam tadi,
Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Setelah saya diskusi dengan seorang ustadzah, ya, saya minta ditunjukkan ayat perintah beragama Islam dan saya ditunjuk, ya, saya nyerah. Kemudian saya syahadat masuk Islam.